Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan siang hari ini setelah pulang Jumatan, saya akan melanjutkan membahas soal-soal pendidikan agama Islam untuk menghadapi tes P3K bulan ini. Adapun video tadi kita sudah mengupload part 1 soal pendidikan agama Islam dari nomor 1 sampai nomor 25. Adapun di part 2 ini kita akan membahas 25 soal, yaitu dari nomor 26 sampai nomor 50. Jangan di skip ya, simak baik-baik videonya, ingat-ingat soalnya, dan ingat jawabannya. Yang terpenting adalah simpan dalam hati jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjadi bekal kita untuk menghadapi tes P3K. Langsung saja. Soal nomor 26. Salah satu indikator atau ukuran baik buruknya iman manusia kepada Allah adalah A. Berakhlak baik kepada manusia, B. Menyampaikan wahyu, C. Memerangi orang-orang yang enggan bertauhid kepada Allah, D. Memusuhi orang-orang yang berbuat syirik. Jawaban benar adalah A. Berakhlak baik kepada manusia. Ini merupakan salah satu indikator atau ukuran baik buruknya iman manusia kepada Allah. Ingat ya, jawabannya A. Soal nomor 27. Orang yang meyakini ada pencipta dan pengatur alam semesta termasuk syirik ... A. Uluhiyah, B. Rububiyah, C. Asma wa sifat, D. Perbuatan. Jawabannya adalah B. Rububiyah. Soal nomor 28. Berikut ini adalah cara untuk selalu konsisten berakhlak baik kecuali A. Berteman dengan orang baik, B. Jalani apa adanya tanpa beban, C. Sabar dan ikhlas dalam menghadapi hidup, D. Selalu menggerutu terhadap beban hidup yang menimpa. Jawabannya adalah D. Selalu menggerutu terhadap beban hidup yang menimpa, karena di sini ada kecuali. Berarti yang bukan. Soal nomor 29. Al-Fatihah ayat 6 menjelaskan tentang permohonan manusia agar diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, karena Allah bersifat A. Ar-Rojak, B. Al-Hadi, C. Al-Hasib, D. Al-Hakim. Jawabannya adalah B. Al-Hadi. Ingat-ingat, jawabannya adalah Al-Hadi. Soal nomor 30. Seorang khalifah Bani Umayyah yang sangat religius, demokratis, dan mementingkan persatuan umat bernama ... A. Al-Walid bin Abdul Malik, B. Abdul Malik bin Marwan, C. Hisham bin Abdul Malik, D. Umar bin Abdul Aziz. Jawaban yang benar adalah D. Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah salah seorang khalifah Bani Umayyah yang sangat religius, demokratis, dan mementingkan persatuan umat. Soal nomor 31. Di antara bentuk meneladani sifat Allah Al-Wakil dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Memperbanyak membaca hauqalah, B. Selalu berdoa kepada Allah, C. Beriman kepada Allah, Rasul, Kitab, dan Malaikat, D. Bertawakal kepada Allah setelah maksimal melakukan usaha. Jawaban yang benar adalah D. Bertawakal kepada Allah setelah memaksimalkan usaha. Ini adalah salah satu bentuk cara meneladani sifat Allah Al-Wakil. Soal nomor 32. Adab kepada teman biasanya tampak ketika anak-anak sedang bermain, belajar bersama. Suatu hal yang penting dalam pendidikan adab kepada sesama teman ialah A. Etika bergaul, B. Tolong-menolong, C. Kasih sayang, D. Musyawarah. Jawaban yang benar adalah A. Etika bergaul. Jadi ini sangat penting ketika kita bergaul dengan sesama teman. 33. Orang yang tidak sanggup membayar hutang disebut A. Ghorimin, B. Mu'alimin, C. Ibnu Sabil, D. Amilin. Jawabannya adalah A. Ghorimin. Orang yang tidak sanggup membayar hutang, ini wajib kita berikan zakat. 34. Dalam perjalanan sejarahnya, dinasti Umayyah mengalami kemunduran pada masa kekuasaan ... A. Yazid bin Mu'awiyah, B. Walid bin Yazid, C. Hisham bin Abdul Malik, D. Marwan bin Hakam. Jawaban yang benar adalah B. Walid bin Yazid. Jadi beliau adalah salah satu dinasti Umayyah yang mengalami kemunduran pada masa pemerintahannya. Soal nomor 35. Tahkin di Dauni Atui Jandal
dipandang sebagai tindakan orang-orang kafir oleh golongan titik-titik A. Asy'ariyah, B. Syiah, C. Qadariyah, D. Khawarij. Jawabannya adalah D. Khawarij. Jadi tahkin di Daunitul Jandal dipandang sebagai tindakan orang-orang kafir oleh golongan Khawarij. Soal nomor 36. Mursyid yang mengajarkan tarekat dengan terpusat disiplin dan konsep rabitah pertautan dengan Syiah sebelum menjalankan zikir adalah A. Maulana Khalid Al-Baghdadi, B. Abu Hasan Al-Syaizili, C. Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, D. Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jawaban benar adalah A. Maulana Khalid Al-Baghdadi. Jadi beliau adalah mursyid yang mengajarkan tarekat dengan terpusat disiplin dan konsep rabitah. Soal nomor 37. Yang disebut mikot zamani untuk melaksanakan ibadah haji adalah A. Batas tempat, B. Batas ruang, C. Batas waktu, D. Batas suci kota Makkah. Jawaban yang benar adalah C. Batas waktu. Soal nomor 38. Di bawah ini yang bukan termasuk perbuatan syirik adalah A. Berziarah kubur dan mendoakan agar dosa si mati diampuni Allah, B. Meminta bantuan dukun, C. Memakai zimat, D. Menggelar ritual ruwatan. Jawaban benar adalah A. Berziarah kubur dan mendoakan agar dosa si mayat diampuni Allah. Ini bukan termasuk perbuatan syirik. Soal nomor 39. Hadis yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim disebut A. Sahih, B. Muttafaq alaih, C. Mutawatir, D. Bukhari Muslim. Jawaban benar adalah B. Muttafaq alaih. Jadi hadis yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim disebut hadis muttafaq alaih. Soal nomor 40. Iman menurut bahasa berarti titik-titik. A. Pembenaran hati, B. Pembenaran lisan, C. Keyakinan hati dan lisan, D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semuanya benar. Untuk pilihan A, B, C, semuanya benar. Soal nomor 41. Salah satu kitab tafsir kontemporer adalah A. At-Tababai, B. Al-Jalalain, C. Al-Baqilani, D. At-Tabari. Jawaban benar adalah A. At-Tababai. Jadi At-Tababai ini adalah merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer. Soal nomor 42. Hukum mengambil barang temuan adalah sunnah apabila A. Diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan, B. Diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan, C. Khawatir akan diambil dan dimiliki orang lain, D. Bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. Jawaban benar adalah A. Diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan. Jadi mengambilnya sunnah. Soal nomor 43. Beliau keturunan Bunyamin bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, lahir di Qats Aifar, Palestina. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada penduduk Nainawa yang terletak di bumi Irak. Nabi yang dimaksud adalah A. Nabi Yusuf, B. Nabi Yunus, C. Nabi Ayub, D. Nabi Ibrahim. Jawaban benar adalah B. Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus ini diutus untuk kaum Nainawa. 44. Kelompok sosial yang biasanya berpusat pada keluarga Batih ditambah dengan beberapa warga lain yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah sehingga merupakan ke dalam dan keluar. Penjelasan ini dalam hukum Islam merupakan pengertian dari A. Rumah tangga, B. Keluarga, C. Tetangga, D. Batih. Jawaban benar adalah A. Rumah tangga. Soal nomor 45. Berikut ini beberapa hikmah keteladanan Nabi Sulaiman, kecuali A. Berdialog dengan rakyat kecil, B. Andai bersyukur atas nikmat Allah, C. Pemimpin yang perhatian dan menerapkan hukum yang jelas terhadap anak buahnya, D. Pemimpin yang sombong dan semena-mena kepada rakyat. Jawaban benar adalah D. Pemimpin yang sombong dan semena-mena kepada rakyat, karena di sini adalah kecuali. Jadi untuk pilihan jawaban A, B, C ini adalah benar sifat beliau. Soal nomor 46. Sayyidina Panatagama Khalifatullah adalah gelar Sultan Muslim di Indonesia, yaitu pada Kesultanan A. Banten, B. Cirebon, C. Kutai, D. Mataram. Jawaban benar adalah B. Cirebon. Sayyidina Panatagama Khalifatullah. Soal nomor 47. Firman Allah yang menunjukkan arti Allah Maha Pemberi keamanan terdapat dalam A. Quran Surat Al-Mu'minun 23 ayat 116, B. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 48, C. Quran Surat Al-Hasr 59 ayat 23, D. Quran Surat Ibrahim 14 ayat 12. Jadi jawaban benar adalah C. Quran Surat Al-Hasr. Al-Hasr ini adalah surat yang ke-59
ayat 23. Ini adalah firman Allah yang menunjukkan arti Allah Maha Pemberi keamanan. Soal nomor 48. Pengganti wudhu jika ada kondisi tertentu adalah A. Tayamum, B. Sama sekali tak boleh diganti, C. Toharoh, D. Berhadas. Jawaban benar adalah A. Tayamum. Jadi ketika kita berwudhu tetapi tidak ada air atau dalam kondisi tertentu boleh diganti dengan tayamum. Soal nomor 49. Ahmad setiap hari Jumat menggratiskan sotonya bagi orang-orang miskin sebagai bentuk sedekah. Perilaku sedekah merupakan bentuk akhlak terpuji untuk A. Syukur atas nikmat Allah, B. Tobat kepada Allah, C. Ikhlas atas takdir Allah, D. Tawadu kepada orang-orang miskin. Jawabannya adalah A. Syukur atas nikmat Allah. Jadi bersedekah adalah bukti bahwa kita bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 50. Untuk memahami Al-Quran secara tepat diperlukan pendekatan integral teks dan konteks dengan tujuan agar A. Memahami kandungan Al-Quran secara luas, B. Memahami makna Al-Quran dengan tepat, C. Menguasai bahasa Al-Quran dengan fasih, D. Mampu mempertanggungjawabkan gagasan kepada orang lain. Jawaban benar adalah B. Memahami makna Al-Quran dengan tepat. Jadi ini adalah salah satu bentuk pendekatan integral teks dan konteks. Demikian tadi 25 soal yang telah kita bahas dari nomor 26 sampai 50. Mudah-mudahan dapat menjadi bekal kita untuk menghadapi tes P3K bulan ini. Untuk soal nomor 51 sampai 75, silakan ditonton di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.